البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Setelah kita menyelesaikan muqaddimah, disimak baik-baik ya. Sekarang kita akan masuki pembahasan inti daripada kitab ini, yaitu halaman 9. Yang punya kitab disimak baik-baik. Nah, barakallahu fiik, biar tidak gagal paham. Karena kita sekarang lagi membahas ilmu mustalah hadis. Antum harus tahu apa kandungan atau isi daripada ilmu tersebut. Jangan sampai kemarin nyasar kan, ditanya antum belajar apa? Belajar mustalah hadis. Isinya apa? Bahas masalah nahwu, nyasar. Makanya dipahami baik-baik. Nah, jadi ketika ada pelajaran suatu bidang studi, dipahami bahas apa, biar nanti tidak gagal paham. Nah, belajar apa? Jurumiyah. Bahas masalah apa? Bahas masalah halalul haram katanya. Gagal paham, nyasarnya jauh sekali. Nah, sekarang kita lihat biar tambah jelas apa sih mustalah hadis itu. Qala al-mu'allifu asbahullah mustalahul hadis. Ta'rifuhu wa faidatuhu. Definisinya dan faedahnya. Nah, ini fokus, serius, jenius. Nah, barakallahu fiik. Jadi untuk masalah belajar seperti ini kalau enggak serius enggak bisa, bengkel terus enggak bisa. Paham ya? Nah, bengkelnya nanti. Paham ya? Ada kerjaan sendiri di luar sana ya. Nah, serius, jenius, fokus. Ta'rifuhu wa faidatuhu. Definisinya dan faedahnya. Paham ya? Nah, mustalahul hadis. Simak baik-baik. Mustalah hadis apa itu? Ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Ini yang perlu dihafalkan. Kalau enggak mampu pakai bahasa Indonesianya, hafalkan bahasa Arabnya. Paham ya? Nah, mana artikan? Ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Jadi mustalah hadis itu adalah ilmu yu'rafu bihi, yang akan diketahui dengannya halur rawi wal marwi, keadaan seorang perawi dan yang diriwayatkan. Artikannya jangan keliru. Min haitsul qabul war rad, dari sisi diterima dan ditolaknya. Ana ulangi lagi. Ilmu mustalah hadis itu adalah, atau pelajaran mustalah hadis itu adalah ilmun, adalah suatu ilmu yu'rafu bihi, yang akan diketahui dengannya halur rawi wal marwi, keadaan seorang perawi dan yang diriwayatkan. Ilmu yang dengannya akan diketahui keadaan seorang perawi dan yang diriwayatkan. Dari sisi mana? Min haitsul qabul war rad, dari sisi diterima dan ditolaknya. Mafhum? Naam. Jadi kalau antum belajar ilmu mustalah tahu nanti perawinya bagaimana, siqah atau kadzdzab. Ternyata perawinya dajjal, ayat kadzdzab, mardud, tertolak gitu. Nah, perawinya bagaimana? Siqah, siqatun siqah, siqatun sabtun, siqatun hafiz, misalkan. Paham ya? Nah, berarti tanda-tanda perawi tersebut bisa diterima. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, bagaimana riwayatnya? Oh, ternyata munqati', mardud. Bagaimana riwayatnya? Oh, ternyata mu'dal, mardud. Bagaimana riwayatnya? Muttasil, tanda-tanda diterima suatu riwayat. Mafhum insyaallah? Naam, kita lanjutkan. Wa faidatu, faedahnya. Nah, ini penting. Faedah belajar ilmu mustalah ini faedahnya. Karena ilmu mustalah ini bukan ilmu ghayah, tapi ilmu apa namanya? Ilmu alat. Ilmu perantara. Kalau bisa kita permisalkan seperti orang ketika mau naik ke atas atap, melalui apa biasanya? Tangga. Satu persatu dia melangkah, tidak langsung ke atas, langsung loncat, itu berat dan belum tentu sampai. Bisa jadi dia langsung loncat ke atas malah jatuh ke bawah. Karena apa? Tidak melalui perantara tadi. Pengennya bisa bahas hadis, dia nggak belajar dulu yang paling pemula, langsung dipelajari kitab apa? Al-Mauqidhah misalkan, atau kitab
barakallahu fiik muqaddimah Ibnu Shalah misalkan. Atau kita langsung Nuzhatun Nazar misal, berat. Paham ya? Orang kalau mau naik di atas atap aja kalau pakai tangga harus satu persatu kan. Nah, ini namanya ilmu alat, ilmu perantara. Nah, faedahnya apa? Dikondisikan itu faedahnya. Wa faidatuhu, dan faedah ilmu mustalah hadis, ma'rifatu ma yuqbal wa yurad minar rawi wal marwi. Masyaallah, ini faedahnya. Faedah mempelajari ilmu mustalah apa faedahnya? Faedahnya ma'rifatu, yaitu mengetahui, ma yuqbal, mengetahui apa-apa yang bisa diterima, wa yurad, dan ditolak, minar rawi wal marwi. Dari siapa? Dari seorang perawi dan yang diriwayatkan. Paham belum? Jadi faedahnya itu orang akan mengetahui perawi dan riwayat yang mana yang harus ditolak dan harus diterima. Itu kalau terjemahan bebasnya. Kalau terjemahan sini ma'rifatu ma yuqbal, untuk mengetahui apa yang harus diterima, wa yurad, dan ditolak, minar rawi wal marwi, dari seorang perawi dan yang diriwayatkan. Kalau terjemahan bebasnya faedahnya adalah apa? Mengetahui barakallahu fiik sesuatu yang apa? Yang harus diterima atau ditolak dari kalangan perawi atau yang diriwayatkan. Paham ya? Insyaallah paham insyaallah ya. Jadi perawi ini diterima atau tidak, itu loh. Riwayatnya ini makbulah atau mardudah itu. Itulah faedahnya. Kalau antum belum pernah belajar mustalah ya bingung, tapi kalau udah pernah belajar mustalah tahu apa sih faedahnya ini. Mengetahui ciri-ciri perawi yang bagaimana, yang dia itu dikatakan perawi hadis sahihan itu. Oh, kalau dia itu memiliki ad-dabat at-tam, itu. Ciri-cirinya bagaimana seorang perawi dikatakan perawi hadis hasan soduk misalkan, atau ad-dabat an-naqis misalkan, seperti itu. Dan juga akan mengetahui apa? Marwi, yang diriwayatkan. Hadisnya ini bagaimana riwayatnya? Bersambung atau terputus? Kalau bersambung namanya muttasil, kalau terputus namanya munqati'. Itu. Hadisnya marfu atau mauquf atau maqtu'. Itu semua dipelajari dalam apa? Sharaf atau nahwu? Dalam ilmu sharaf atau ilmu nahwu? Ilmu mustalahul hadis. Naam, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan diperkenalkan apa istilah-istilah berikut ini. Hadis, al-hadis 1, al-khabar 2, al-athar 3, al-hadisul qudsi 4. 4 istilah ini sering muncul, upayakan antum paham dan tidak gagal paham. Paham ya? Apa itu hadis? Apa itu khabar? Apa itu asar? Apa itu hadis qudsi? Paham ya? Jadi kalau antum barakallahu fiik serius, jenius, fokus, insya Allah bisa bedakan ini. Ini paling mudah perbedaannya. Tapi ana jelaskan dulu. Sebelum kana baca, tak kasih globalnya dulu biar antum paham. Hadis itu seringnya identiknya disandarkan kepada Rasulullah, hadis namanya. Paham? Kalau khabar itu umum, disandarkan kepada Rasulullah juga khabar, disandarkan kepada sahabat juga khabar, disandarkan kepada tabi'in juga khabar. Paham? Sampai situ? Masuk atau tidak? Na'am. Kemudian kalau athar itu identiknya seringnya disandarkan kepada sahabat atau di bawahnya. Athar sahabat, athar tabi'in. Mafhum? Kalau hadits qudsi itu seringnya dan seperti itu keadaannya disandarkan kepada siapa? Perkataan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami teman-teman? Beda atau sama? Ya jelas beda. Paham ya? Dipahami. Kalau antum belum bisa membedakan berarti gagal paham. Hadis itu seringnya disandarkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Itu dikondisikan sendiri ya. Khabar lebih umum, disandarkan kepada Rasulullah juga khabar, namanya hadis. Disandarkan kepada sahabat dan tabi'in namanya khabar, namanya athar. Itu. Nah, disandarkan kepada manusia biasa seperti kita juga khabar. Khabarnya dari mana? Dari Julaibib. Khabar. Khabarnya dari mana? Dari Mahmud. Khabar. Paham ya? Nah, kalau athar itu seringnya identiknya disandarkan kepada siapa? Sahabat atau bawahnya, asar sahabat, asar tabi'in. Mafhum insyaallah Abdullah? Naam. Tapi kalau hadits qudsi ini enggak sembarangan. Kalau hadits qudsi disandarkan kepada siapa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum sering jumpai kadang qala Rasulullah, qala Allah taala, qala Allah azza wa jalla, ya kan? Nah, seperti itu. Contohnya mana hadits qudsi? Hadisnya Abi Dar, Jundub bin
Junadah rawi Muslim itu Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kemudian hadis yang lain, kullu amali bani adam lah. Naam, kullu amali bani adam lah illa siyam fa innahu li wa ana adzibih. Ya kan, itu hadis qudsi juga. Naam. Cuman apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Nah, ini penting juga. Karena sama-sama perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak bedanya? Nah, barakallahu fiik. Ada enggak bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Banyak perbedaannya. Sudah kami sebutkan berkali-kali. Diharapkan antum bisa menyebutkan walaupun satu. Antum dulu, apa perbedaannya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Hasan. Yang mana itu? Nah, hadis qudsi bisa sahih bisa dhaif. Palsu pun bisa orang bikin-bikin hadis qudsi ya. Tapi kalau Al-Qur'an semuanya sahih. Enggak ada yang bisa malsukan. Kalau ada yang malsukan ketahuan itu Al-Qur'an. Perbedaan kedua, antum al-akh. Banyak sebutan di antaranya saja. Enggak usah semuanya. Hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Memori masa lalu dipulihkan kembali. Masalah ini tapi ya. Apa? Yang mana? Kalau hadits qudsi itu tidak dianjurkan diawali dengan ta'awudz lah. Paham ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, membaca enggak harus. Kalau Al-Qur'an dianjurkan untuk ta'awudz terlebih dahulu. Jadi kalau antum baca hadits qudsi enggak perlu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ibadi, enggak perlu. Paham? Itu di antara perbedaannya. Ada lagi. Antum bisa nyebutkan antum? Atau belum? Atau belum? Ayo, tafadhal. Banyak enggak perbedaannya? Banyak, sebutkan di antaranya. Kalau Al-Qur'an kenapa? Ayo, na'am, ahsan. Kalau Al-Qur'an bisa baca dalam sholat. Hadits qudsi enggak bisa. Antum habis baca Al-Fatihah kemudian ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi, enggak bisa. Paham? Nah, kalau Al-Qur'an na'am dalam sholat bisa, tapi hadits qudsi enggak bisa. Paham ya? Ada lagi perbedaan yang lain yang belum disebutkan. Antum al-akh. Kenapa? Naam. Sedangkan na'am. Al-Qur'an bacanya tartil dengan tajwid. Inna gunnahnya nampak. Tapi kalau hadits qudsi enggak perlu antum ya ibadi inni, enggak perlu. Paham ya? Ini contohnya saja, maksudnya apa? Biar antum tahu perbedaannya. Kalau Al-Qur'an memang harus tartil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an tartila. Hadits qudsi enggak perlu langsung ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, langsungan. Antum baca ke tartil kelamaan itu. Inni haramtu dzulma. Lama. Paham ya? Seperti itu. Perbedaan yang lain, tafadhal. Masih banyak, Ihsan. Naam. Ini kembali ke global ya. Kalau hadits qudsi tidak dipakai untuk ruqyah. Kalau Al-Qur'an na'am. Bisa dipakai untuk apa? Ruqyah. Termasuk surat ruqyah semuanya, dan bisa dikatakan paling ampuh adalah Al-Fatihah. Paham ya? Kalau satu ayat kursi. Mahum. Nah, ayat ruqyah, ayat kursi. Kalau surat ruqyah Al-Fatihah. Itu bedanya. Ada lagi enggak? Tafadhal Abdurrahman. Naam. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari siapa? Allah Ta'ala. Kalau hadits qudsi lafaznya dari Rasulullah, sedangkan maknanya dari Allah Ta'ala. Masih ada lagi enggak? Tafadhal. Antum? Belum? Masih ada lagi enggak, Ihsan? Atau cukup? Masih banyak, cuman itu diantaranya. Namanya dikondisikan tadi ya. Nah, masih banyak itu diantaranya. Kita baru kita baca sekarang.
Qala al-mu'allif wasaballahu al-haditsu. Apa itu hadis? Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin. Ini penting sekali disimak baik-baik ini. Apa itu hadis? Nah, barakallahu fiik. Hadis adalah ma udhifa, apa-apa yang disandarkan ila nabi, kepada Rasulullah SAW, min qaulin, baik berupa ucapan, aw fi'lin, atau perbuatan, aw takririn, atau ketetapan, aw wasfin, atau sifat. Sifat ini ada dua, khuluqiyah sama khalqiyah. Sifat yang kembali pada karakter dan juga sifat kembali pada fisik. Paham belum? Karakter sifat. Sifatnya beliau Masya Allah, fisiknya beliau, badannya seperti ini Masya Allah. Paham belum? Jadi wasfin ini sifat. Sifat terbagi menjadi dua, fisik dan karakter. Jangan sampai keliru ya, dikondisikan. Nah, barakallahu fiik. Jadi hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat yang bentuknya karakter ataupun fisik. Sifat antum cabangkan ini, karakter dan fisik. Paham belum? Jadi kalau antum sandarkan Rasulullah sifatnya begini-begini, berarti itu hadis itu loh. Berupa apa? Karakter dan sifat. Kemudian kalau antum katakan Rasulullah dahulu barakallahu fiik, memiliki rambut yang panjang, kadang panjang, kadang pendek. Badannya seperti ini, berarti apa? Fisik. Mafhum? Itu hadis juga. Naam. Sedangkan khabar, lihat khabar, wal al-khabaru bi makna al-hadis. Kalau khabar itu maknanya semakna dengan hadis. Cuma kalau ada orang nanya bedanya apa? Khabar lebih umum. Khabar lebih umum. Mafhum? Kalau khabar itu dinisbahkan kepada Rasulullah namanya marfu'. Kalau khabar itu dinisbahkan kepada sahabat namanya apa? Mauquf. Kalau dinisbahkan kepada tabi'in namanya maqtu'. Naam. Bi makna al-hadis, maknanya sama dengan hadis tersebut. Fa yu'arraf bima sabaqa fi ta'rifil hadis, maka didefinisikan dengan definisi yang telah kita lewati ketika mendefinisikan hadis. Ini berarti definisi sama. Tapi ana sebutkan dibedakan dengan definisi yang berikutnya, wakilah ini. Wakilah, ini penting ya, biar terbedakan. Kalau dibilang sama ya berarti enggak ada bedanya. Tapi kan kita mau tahu perbedaannya apa, ternyata ada perbedaannya. Kondisikan. Wakilah, dan ada yang mengatakan khabar itu adalah al-khabaru ma udhifa ila Nabi SAW wa ila ghairihi. Ini penting, ucapan ghairihi ini penting itu ya. Khabar itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dan kepada yang lainnya. Yang lainnya ini bisa sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Paham? Disimak loh, yang enggak tahu artinya diartikan loh ya. Tidak ada yang ngalamun sama sekali ya. Kondisikan, fokus, serius, jenius. Perhatikan, khabar itu apa khabar? Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dan kepada ghairihi, kepada selainnya. Selainnya mencakup siapa? Sahabat bisa, tabi'in bisa, atba'ut tabi'in juga bisa, namanya khabar. Umum enggak berarti? Naam, umum. Fayakunu a'amma minal hadis wa ashmala. Maka menjadilah khabar itu lebih umum daripada hadis dan lebih ashmal, lebih mencakup. Ashmal itu mencakup artinya. Lah kenapa kalau lebih umum? Kenapa lebih mencakup? Afadhal, kenapa? Karena mencakup, kenapa kalau dikatakan lebih mencakup daripada hadis? Umum. Nah, kenapa lebih umum daripada hadis? Dalam hal apa umumnya? Dalam hal penyandaran. Antum sandarkan kepada sahabat juga khobar, sandarkan kepada tabi'in juga khobar, sandarkan kepada Rasulullah juga khobar. Kan itu lebih umum kan? Tapi kalau hadis biasanya fokusnya identiknya kemana? Rasulullah SAW. Mafhum Abdurrahman? Naam. Seperti itu. Sekarang asar. Antum jangan pernah bilang kok sulit, rumit, tidak, mudah. Paham ya? La astahilanna as-sa'ba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lis-sabiri. Itu pantunnya dihafalkan itu. Biar sebagai motivasi. La astahilanna as-sa'ba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lis-sabiri. Sungguh aku akan menganggap sesuatu yang sulit itu mudah. Mudah ini, enggak sulit ini. Sampai aku bisa meraih cita-citaku. Dan suatu cita-cita angan-angan enggak akan bisa diraih kecuali orang yang sabar. Itu modalnya. Paham ya? Wah ini kok sulit, mudah ini. Mudah itu aja.
Nanti mudah beneran, tapi kalau sulit beneran. Paham ya? Nah, seperti itu. Pantunnya itu bagus sekali itu untuk memotivasi. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Asar apa itu asar? Al-asaru ma udhifa ila sahabi awit tabi'i. Na'am. Sedangkan asar itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Bahkan sampai bawahnya pun atba'ut tabi'in juga bisa. Tapi itu lebih umum khabar maksudnya ya. Waqad yuradu bihi, dan kadang-kala yang diinginkan dengannya ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan, penting ini. Dan kadang-kala yang diinginkan dengan asar itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi apa? Muqayyadan, harus ada ikatan itu. Harus ada tambahannya, enggak langsung asar Rasulullah, enggak harus gitu. Itu enggak bisa, harus ada tambahannya. Asar dari Rasulullah gitu. Paham ya? Nah, jangan teman sebagaimana dalam asar. Kalau teman asar gitu toh, itu terpetik di benak langsung asar sahabat atau tabi'in. Tapi asar an Rasulillah berarti maknanya apa? Hadis. Paham? Naam. Fayuqal, maka dikatakan wa fil asari anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam asar dari Rasulullah SAW berarti apa maknanya? Hadis. Naam, seperti itu. Serius, jenius, fokus pada pembahasan. Naam, barakallahu fiik. Jadi perbedaan antara apa? Hadis, khabar, asar, mana yang lebih umum? Khabar. Mana yang lebih khusus? Hadis. Kemudian apa perbedaan antara asar dengan hadis? Yang mana? Kalau asar sandarkan kepada sahabat atau tabi'in, kalau hadis kepada Rasulullah SAW. Kalau khabar bagaimana di khabar? Lebih umum, kepada Rasulullah juga bisa, kepada sahabat atau tabi'in juga bisa. Mafhum soalnya ini ya. Kita lihat lagi. Al-hadithul qudsi sekarang. Al-hadith al-qudsi dinamakan al-qudsi karena nisbah kepada zat yang al-malikul quddus. Al-quddus, zat yang senantiasa disucikan dari kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat yang ada. Mafhum? Itu dinamakan al-hadits qudsi. Karena Allah Ta'ala memiliki namanya al-quddus, sifatnya al-muqaddasah, zat yang disucikan. Mafhum insyaallah? Na'am. Jadi jangan bingung dinamakan hadits qudsi kenapa ya? Paham ya? Nah, karena dia barakallahu fiik, nisbah kepada al-malikul quddus, al-quddus ini ya, zat yang maha suci, memiliki sifat apa? Al-muqaddasah, disucikan. Naam. Kita lihat, disimak baik-baik barakallahu fiik. Apa definisinya? Marwahun Nabi SAW an Rabbih Ta'ala. Masya Allah. Sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Rabbnya, Subhanahu wa Ta'ala. Wa yusama aidha, dinamakan juga dengan apa? Al-hadits Rabbani wal hadits ilahi. Ini penamaan lain. Kalau ditanya jangan gagal faham. Apa istilah lain hadits qudsi? Al-hadits Rabbani atau al-hadits ilahi. Karena nisbahnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum soal ini? Nah, jadi jangan sampai bingung ya. Nah, jangan sampai seperti orang sufi. Kalian tuh kalau ngambil hadis harus haddatsana fulan, haddatsana alan. Kalau kita langsung haddatsana Rabbi an nafsi katanya. Haddatsana Rabbi an nafsi katanya. Telah menceritakan Rabbku dari diriku. Wah, ketemu langsung nih ya. Ini sufi, hati-hati. Kalau al-sunnah tidak demikian, ada sanadnya. Paham ya? Karena sanad itu fungsinya apa sih? Sanadnya Abdurrahman, fungsinya apa sanad itu? Untuk menjaga apa? Kemurnian apa? Kabar gitu loh. Datang dari mana nih kabar ini? Dari orang yang majhul, orang yang mastur, orang yang bagaimana? Kan itu. Sehingga ada sanad, haddatsana fulan, haddatsana alan. Ente dari mana khabarnya? Dari si fulan. Si fulan dari mana? Dari si alan. Si alan dari mana? Enggak tahu, terputuslah sanadnya di situ. Paham ya? Akhirnya khabarnya tidak akurat. Mafhum? Nah, makanya kalau khabar itu ternyata ada yang lebih kuat lagi dari khabar, yaitu apa? Al-mu'ayyanah. Mu'ayyanah itu melihat langsung. Jadi kalau dia melihat langsung kok dia ngabarkan, ya itu lebih kuat daripada antum dapat kabar burung dari orang lain. Paham ya? Nah, tadi anak dapat kabar, katanya Pertamax naik katanya. Kata siapa? Si fulan. Si fulan dari mana? Enggak tahu. Ini terputus itu. Paham ya? Nah, yang bagaimana yang nyambung?
Ente tahu dari mana kalau pertamax naik? Dari si fulan. Si fulan, nah dia direkturnya, tahu dia. Dia tahu karena dia yang menaikkan dan menurunkan harganya misalkan. Langsung ketahuan, langsung pusatnya kan. Nah, barakallahu fiik. Jadi ada kaidah namanya apa? Laisal khabar kal mu'ayyanah. Kabar itu enggak seperti yang menyaksikan langsung. Kalau menyaksikan langsung itu berarti apa? Berarti dia bisa dikatakan 6 saksi hidup melihat langsung. Itu lebih kuat daripada apa? Khabar-khabar yang ada. Mafhum? Apalagi sudah dia bersaksi ngabarkan, tambah kuat lagi. Mafhum insyaallah ini. Nah, katanya Syekh Yahya Al-Hajuri itu kalau ngajar merengut, enggak pernah senyum. Kata siapa ente? Kata siapa? Kata Ustadz Fulan. Lalu Ustadz Fulan dari mana? Dari Jawa. Pernah ke Yaman? Enggak pernah. Enggak pernah ngomong, sok tahu dia. Paham ya? Antum kalau enggak percaya ketemu langsung bagaimana beliau ngajar? Senyum, santai, tenang. Yang namanya isu seperti itu. Yang menyaksikan langsung enggak akan percaya. Makanya waktu ketika ada al-akh, orang Gresik waktu itu, al-ustadz, paham ya? Afifuddin hadallah. Allah musta'an. Syekh Yahya itu ekstrim. Sampai tukang becak dihizbikan katanya. Tukang becak dari mana? Yaman ada becak enggak kira-kira? Enggak ada. Kemudian dia dari mana dia? Oh, dia dulu juga belajar sama beliau sebelum fitnah. Pulang sebelum fitnah. Kemudian keluar-keluar di luar sana cuma dapat khabar yang majhul. Orang-orang enggak jelas. Ana nyaksikan langsung, ini enggak bener ini. Bantah selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, lihat ini ekstrim. Sampai tukang becak dihizbikan itu banyak kan. Tukang becak dari mana gitu loh. Kan aneh sekali kan? Al-akh itu Allah musta'an. Ini sekedar menyebutkan realita yang ada. Jadi nanti kalau antum nggak percaya kabar-kabar burung, misalkan Syekh Yahya itu merengut, kalau ngajar nggak pernah senyum, ketemu langsung beliau, masya Allah. Beliau nggak tinggi, sedang, jenggotnya nggak banyak, sedikit, tapi masya Allah, pandangannya tajam sekali kalau beliau mandang itu. Jadi di Ma'had Markis itu jumlahnya beratus ribuan orang, kurang lebih 5.000 orang atau 2.000-an, 3.000-an lah situ. Paham ya? Itu ngelihat di depan ke belakang kelihatan loh. Si fulan bin fulan. Aina kitabuk? Mana kitabnya? Enggak bawa kitab. Ketahuan. Langsung datang huros, penjaga-penjaga itu mengkondisikan kitabnya diambil. Maksudnya masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar selingan. Pentingnya sanad di sini. Biar kabar itu enggak terputus. Mafhum? Nah, sudah kita lewati contoh-contohnya sebelumnya kan, contoh yang sudah kita lewati banyak sekali kan. Orang nyebarkan isu bahwasanya ada kebakaran dekat pom bensin, ternyata bukan kebakaran, cuman orang bakar-bakar, beda. Paham ya? Nah, itu harus jelaskan gitu loh. Paham ya? Biar tidak menjadi polemik dan problem. Apa itu problem? Permasalahan. Kita lanjutkan. Misal contohnya disimak baik-baik barakallahu fiik. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih ta'ala annahu qala. Contohnya adalah perkataan Rasulullah SAW sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla annahu qala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, masyaallah, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, masyaallah, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, masyaallah. Artinya aku berada di sisi prasangka hambaku terhadapku. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, nggak boleh ya. Harga naik ya biarin, BBM naik ya santai aja, slow aja. Ya. Kemudian harga minyak goreng naik ya bismillah, nggak usah berburuk sangka. Jangan-jangan Allah Ta'ala itu ingin mengadab kita, jangan-jangan ingin kita sengsara. Jangan, itu namanya suudzon billah, haram hukumnya. Lihat ini, aku berada di sisi sangkaan atau prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya hina yadhkuruni, ketika dia ingat kepadaku. Ya. Kalau kita ingat Allah Ta'ala bersama kita. Ya enggak? Dalilnya mana dalilnya? Allah Ta'ala bersama kita kalau kita ingat Allah Ta'ala. Na'am. Wa idza atau bukan itu ya? Na'am. Aywa. Na'am, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, aku ingat pada kalian. Fahamnya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita lupa kepada Allah Ta'ala. Lihat ini. Dan aku bersama dia ketika dia mengingatku. Berzikir kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, perhatikan baik-baik. Fa in dzakarani fi nafsihi, jika dia mengingatku pada dirinya, dzakartuhu fi nafsi,
aku akan ingat dia pada diriku. Paham ya? Wa in dzakarani fi mala'in, dan apabila dia mengingatku di hadapan halayak ramai banyak orang, dzakartuhu fi mala'in khair minhum. Niscaya aku juga akan menyebutkan dia, mengingat dia di hadapan para barakallahu fiik makhluk yang lebih baik dari mereka. Masya Allah. Berarti ini wajib apa? Kita wajib apa? Husnudzan atau suudzan? Husnudzan atau suudzan Muhammad Ridha? Kita wajib untuk Allah Ta'ala itu suudzan atau husnudzan? Suudzan berburuk sangka, husnudzan berbaik sangka. Husnudzan atau suudzan? Husnudzan billah. Ini penting sekali karena banyak orang-orang yang di luar sana itu pokoknya kalau harga naik, BBM naik, minyak goreng naik udah bingung, udah stres, udah mau kemana udah. Tapi kalau pondok seperti ini nggak terasa. Paham ya? Orang kalau sibuk dengan ilmu nggak terasa, barakallahu fiik. Sahih. Nah, kalau anak mungkin di luar sana kerja terus, mungkin aja terasa, kalau di sini nggak terasa. BBM naik ya bismillah biarin aja. Paham ya? Minyak goreng naik ya bismillah, kalau saatnya beli itu. Paham ya? Kalau belum habis nggak usah beli, selesai. Kan itu. Nah, simple. Jadi kalau diiring dengan ilmu itu tenang pikiran, tapi kalau disibukkan dengan dunia udah pokoknya. Kalau orang sibuk dengan dunia sudah pokoknya. Paham ya? Kurang terus, pagi kerja, sore kerja, malam kerja, siang kerja. Sampai punya slogan apa? Waktu adalah itu. Waktu adalah uang. Slogan mereka seperti itu. Al-sunnah tidak, waktu adalah ilmu. Masya Allah. Kita lihat lagi. Dikondisikan ini ya, semua nasihat-nasihat yang sampaikan ini kembalinya kepada kita semuanya. Jadi kita kondisikan kebaikan-kebaikan, kita kondisikan, jangan sampai barakallahu fik bungen tuwa mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Kita lihat sini. Wa martabatul hadits qudsi, dan kedudukan hadits qudsi, lihat kedudukannya ini, lihat. Bainal Qur'an wal hadits nabawi, antara Al-Qur'an dan hadits nabawi. Bagaimana kedudukannya? Lihat. Fal Qur'anul Karim yunsabu ila Allah Ta'ala lafdan wa ma'nan. Ini perbedaan di antaranya. Simak baik-baik ini. Maka Al-Qur'anul Karim disandarkan kepada Allah Ta'ala lafadznya dan maknanya. Disandarkan kepada Allah Ta'ala apa? Lafadznya dan maknanya. Itu hadis qudsi. Naam. Wal haditsun nabawi, sedangkan hadis nabawi ini, tapi ini berdasarkan pendapat ini apa ya? Berdasarkan pendapat, kan ada pendapat yang lain, ini yang kuat. Pendapat yang lain nanti macam-macam, ini pendapat yang kuat ini. Sedangkan hadis nabawi yunsabu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam lafdan wa ma'nan. Kalau hadis nabawi ya, bukan qudsi ya. Kalau hadis nabawi disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafadznya dan maknanya. Dibedakan ada 3 poin. Al-Qur'an, hadis nabawi, hadis qudsi. Upayakan bisa membedakan itu ya. Kalau Al-Qur'an disandarkan kepada Allah Ta'ala lafadz dan maknanya. Kalau hadis biasa, hadis nabawi itu disandarkan kepada Rasulullah SAW apa? Lafadz dan maknanya. Sekarang apa hadis qudsi? Kita lihat. Wal haditsul qudsi yunsabu ila Allah Ta'ala ma'nan la lafdon. Mafhum? Sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Allah Ta'ala maknanya bukan lafadznya. Lafadznya bisa jadi dari Rasulullah SAW, tapi maknanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walidzalika la yata'abbad bi tilawatil lafdh. Masya Allah, penting ini, termasuk perbedaan juga ini. Oleh karena itu tidak boleh beribadah dengan membaca lafadznya. Paham ya? Antum lagi sholat, kemudian setelah baca surat Al-Fatihah kan dianjurkan baca surat pendek atau surat-surat Al-Quran. Nah kalau antum malah baca ayat apa? Baca hadits qudsi, ya nggak diperbolehkan. Paham ya? Nah, jadi bacanya ya Al-Qur'anul Karim itu. Ya, jadi nggak dipakai untuk ibadah di dalam baca lafadznya ya. Kalau Al-Qur'an ada beda lagi. Kalau Al-Qur'an itu baca alif lam mim, itu tidak dihitung alif lam mim satu, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Masya Allah. Kalau hadits qudsi ada nggak seperti itu? Nggak ada. Antum baca ya baca. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadzalamu. Enggak ada nas dapat pahala. Tapi kalau Al-Qur'an dapat pahala. Alif lam mim kelihatannya kan satu ketukan. Alif lam mim kelihatannya kan cuma satu gitu ya, tapi dihitung alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Masya Allah, itu bedanya di antaranya. Wala yaqra' fis shalah. Ini kalau kembali ke Mughir Sighah berarti
la yuta'abbadu bi tilawati lafdhi wa la yuqra' fi shalah. Jadi hadits qudsi itu tidak bisa dijadikan ibadah dengan membaca lafadznya dan tidak bisa dibaca ketika sholat. Jadi kalau sholat antum jangan baca hadits qudsi. Paham ya? Naam. Ayo. Jadi kalau sholat jangan baca apa hadits qudsi, yang dibaca Al-Qur'an. Paham ya? Walaupun antum lantunkan dengan tajwid pun keliru. Enggak boleh. Karena termasuk na'am barakallahu fiik, tata cara dalam baca hadis itu seperti lantunan-lantunan biasa ketika antum khutbah dan semisalnya. Kalau baca Al-Qur'an, na'am barakallahu fiik, itu kan bisa dia apa? Ditartilkan dengan tajwidnya dan semisalnya. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Nah, jadi kalau Al-Qur'an bacanya ya harus lafadznya sama persis. Enggak bisa antum modifikasi, bengkel enggak bisa. Paham ya? Dan harus seperti lafadznya persis. Paham ya? Tapi kalau hadis-hadis Nabi, paham ya, itu bisa diriwayatkan secara apa? Secara makna boleh. Bisa dipahami? Nah, seperti itu barakallahu fiik. Nah, kita lanjutin lagi. Wala yahsul bihi at-tahaddi masyaallah. Dan hadits qudsi tidak terjadi padanya tantangan. Allah Ta'ala pernah nantang orang-orang yang datang hadits qudsi? Enggak pernah, karena hadits qudsi bisa dipalsukan. Tapi kalau Al-Qur'an, paham ya? Tapi kalau Al-Qur'an tantangannya banyak. Paham ya? Kalau Al-Qur'an tantangannya banyak. Apa di antara tantangannya barakallahu fiik? Qul Qul la in istama'atil. Naam, itu ayatnya. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu misli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Tantangan sudah itu. Katakanlah kepada jin dan manusia, kalau seandainya untuk mendatangkan Al-Qur'an seperti ini, apa? Niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun saling bahu membahu, tolong menolong. Paham ya? Saling apa? Tolong menolong, bahu membahu. Nah, saling apa? Kompak, gak akan bisa. Nah, nggak bisa mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, nggak bisa. Tantangan yang lain, tafadhal. Ana fi raibin. Naam, satu surat aja kalau mampu coba. Kondisikan, satu surat aja kalau mampu coba. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Naam, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdihi fa'tu bis surah. Apa? Apa ayatnya? Ala abdina fa'tu bis surah, dalam surah Al-Baqarah itu ya. Nah, ditantangnya satu surat di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bis surah. Kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang sudah kami turunkan kepada hamba kami, datangkan satu surat saja. Mampu enggak kira-kira? Enggak akan mampu. Paham, tantangannya ada, tapi hadits qudsi enggak ada. Hadits qudsi tidak ada. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan dikit lagi, perhatikan baik-baik di situ. Walam yungqal bitawatur. Kalau hadits qudsi itu tidak dinukilkan secara mutawatir. Ada yang dhaif, ada yang sahih kalau hadits qudsi. Kama nukil Al-Qur'an, sebagaimana dinukilkan Al-Qur'an, enggak sama. Kalau Al-Qur'an mutawatir jelas. Al-Qur'an kalamullah atau bukan? Kalamullah. Antum enggak boleh meragukan sama sekali, enggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itu dalilnya. Alif lam mim, itulah kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Mafhum? Naam. Perhatikan yang terakhir, bal minhu ma huwa sahihun wa dha'ifun wa mawdhu'. Masyaallah, ini faedah besar ini. Paham ya? Bahkan di antaranya hadits qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Mafhum ini insyaallah ya. Nah, inilah perbedaan antara hadits qudsi dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Nah, barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.